Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan syukur nikmat yang begitu banyak. Di antaranya nikmat yang terbesar adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat dan waktu luang, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat zuhur berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi yang mulia Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia. Diinformasikan kepada para jamaah bahwa hasil donasi dimulai pada hari Kamis ba'da zuhur, yaitu totalnya sampai ba'da asar, yaitu totalnya 33.680.000 rupiah. Dan untuk hari Jumat kotak edaran yaitu sebesar 8.955.000 rupiah. Dan dari hamba Allah masing-masing yaitu sebesar 5 juta rupiah, 500.000 rupiah, dan 1.150.000 rupiah. Adapun total pada hari Jumat sampai ba'da asar iya, ditambah lagi 1 juta pada hari ini ya, yaitu jumlah total 51.572.000 rupiah. Dan pada hari ini juga kami masih menerima, yaitu bagi yang ingin menyalurkan donasinya dipersilahkan, yaitu melalui pengurus atau melalui kotak-kotak yang telah disediakan. Dan insya Allah kami akan menutup sampai ba'da asar. Dan adapun kepada bapak-bapak masih ada kesempatan untuk berdonasi. Dan insya Allah setelah ini akan langsung kami salurkan kepada yang berhak menerimanya. Dan untuk hari ini kajian yang diisi oleh Ustadz Abu Asmandre. Dan sebagaimana biasa kajian ini secara rutin, yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Demikianlah informasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita di dalam membahas hadis-hadis pilihan dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan pembahasan kita masih membahas hadis-hadis di dalam bab muraqabah. Muraqabah adalah seorang hamba merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, setelah para ulama mereka bersepakat bahwasanya muraqabah adalah amal hati, mereka kemudian ada sedikit
perbedaan pendapat, amal hati apa yang paling utama? Kita mengetahui bahwasanya amal, ada amal hati, amal lisan, amal anggota badan. Amal lisan yang paling utama adalah seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu adalah amal lisan yang paling utama. Adapun amal anggota badan yang paling utama, seseorang mengerjakan sholat 5 waktu. Akan tetapi ketika berbicara tentang amal hati apa yang paling utama, para ulama ada sedikit perbedaan pendapat di antara mereka. Mayoritas ulama berpendapat bahwasanya amal hati yang paling utama adalah ikhlas. Sedangkan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya amal hati yang paling utama adalah muraqabah. Seorang hamba merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat ulama yang mengatakan amal hati yang paling utama adalah muraqabah bukannya tanpa alasan. Di dalam hadis Jibril, hadis yang maklum, kita ketahui ketika Rasulullah SAW ditanya tentang tingkatan-tingkatan Islam, beliau menjawab Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Hadis Jibril berbicara secara garis besar 3 perkara tersebut: Islam, iman, dan ihsan. Dan ketika mendefinisikan ihsan, Rasulullah SAW mengatakan anta budullaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Yang dikatakan oleh para ulama ini adalah bab musyahadah. Keadaan seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala, musyahadah. Fa in lam takun, apabila dia tidak sanggup, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala Maha melihatmu. Yakni kata para ulama ini adalah pembicaraan tentang muraqabah. Musyahadah adalah tingkatan yang pertama dan paling rendah dibanding muraqabah. Sedangkan ihsan adalah tingkatan agama yang paling tinggi. Maka sebagian ulama mengatakan amal hati yang paling besar, yang paling mulia adalah muraqabah. Memang di sana ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya ikhlas adalah amal hati yang paling besar, sedangkan sebagian kecil di antara mereka mengatakan muraqabah adalah amal hati yang paling besar, paling mulia. Akan tetapi apabila dicermati, ada hal yang membedakan, yakni efek dari ikhlas atas orang hamba dan efek dari muraqabah atas orang hamba. Keikhlasan akan membawa pengaruh terhadap tujuan, kehendak, cita-cita, amal-amal yang ada di dalam hatinya. Maka batin seorang hamba akan dipengaruhi baik atau tidak amal-amal yang tampak, amal-amal yang zohir. Seorang hamba menahan diri tidak mengerjakan perbuatan kemaksiatan karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menahan diri untuk tidak mengerjakan perbuatan kemaksiatan itu efek dari muraqabah. Seorang hamba kemudian dia menjaga amanah.
walaupun kemudian tidak ada satupun di antara manusia yang mengetahui dia menerima amanah, maka dia menjaga amanah, menunaikan amanah kepada orang-orang yang berhak adalah efek baik positif dari muraqabah. Makanya para ulama mengatakan ikhlas membawa pengaruh yang sangat kuat terhadap amal-amal batin, sedangkan muraqabah membawa pengaruh yang sangat kuat atas amal-amal zahir. Maka perpaduan antara ikhlas dengan muraqabah ini akan membawa pengaruh yang sangat baik bagi seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, pada pembicaraan kita yang telah lalu kita membicarakan tentang hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Maka pada kesempatan hari ini kita akan membicarakan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana beliau adalah seorang sahabat yang dengan sebab doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur panjang, memiliki harta yang banyak, juga anak yang banyak. Pada suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan keadaan Anas bin Malik yang berkhidmat kepada beliau, Rasul berdoa. Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan usia yang panjang kepada Anas bin Malik, harta yang banyak, sekaligus juga keturunan yang banyak. Maka jadilah Anas bin Malik termaksud salah seorang di antara sahabat yang usianya panjang, dan beliau juga memiliki harta yang banyak, dan disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, bahkan anak-anak dari Anas bin Malik wafat sebelum Anas bin Malik itu sendiri wafat, dan jumlah anaknya tidak kurang dari 114 orang dari 4 orang istri, dan sudah barang tentu berganti-ganti 4 orang istri tersebut. Ketika kemudian ada istrinya yang wafat, beliau menikah lagi, memiliki anak dari istrinya ini terus, sehingga jumlah anak beliau, kata Imam Az-Zahabi, tidak kurang dari 114 orang. Jumlah yang betul-betul fantastis. Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, berkata, perkataan beliau ini disebutkan oleh para ulama, beliau ucapkan di akhir-akhir dari kehidupan beliau, yakni setelah beliau mengalami peristiwa silih berganti, bergantinya zaman, bergantinya orang-orang. Maka beliau radhiyallahu anhu mengatakan, innakum lata'maluna a'malan hiya addaku fi unuqihim minasya'ri kunna na'udduha ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Kata Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, beliau mengatakan bahwasanya sesungguhnya kalian melakukan berbagai macam amalan yang dalam pandangan mata kalian anggap lebih remeh daripada seutas rambut. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya ada sebagian orang di antara kalian melakukan suatu amalan yang kalian anggap amalan tersebut remeh, lebih remeh daripada seutas rambut. Jemaah, pada umumnya kita sebagai seorang manusia tidak pernah memusingkan seutas rambut yang jatuh dari kepala kita. Hampir tidak ada di antara kita yang kehilangan satu utas rambut kemudian sedih, galau, ataupun kemudian sampai kepada tingkatan menderita. Biasanya kita akan menganggap perkara itu perkara yang remeh. Itulah yang dimaksudkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya sesungguhnya sebagian orang di antara kalian, yakni orang-orang yang hidup
di akhir abad pertama Hijriah tersebut melakukan suatu perbuatan yang perbuatan itu kalian anggap remeh, bahkan lebih remeh daripada seutas rambut. Kalau ini terjadi pada zaman Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maka pada zaman ini perkara-perkara tersebut lebih banyak lagi contohnya. Betapa banyak pada hari-hari belakangan ini kita jumpai bahwasanya manusia menganggap riba tidak mengapa. Betapa banyak pada hari-hari belakangan ini manusia menganggap zina pun tidak mengapa. Betapa banyak pada hari-hari belakangan ini penyimpangan seksual dianggap oleh sebagian orang tidak mengapa. Bahkan orang-orang yang berusaha konsisten berpegang kepada ajaran agama Islam dengan menolak riba, menghindarkan diri dari perbuatan zina, berusaha menjaga kesucian fitrahnya dengan tidak berhubungan dengan lawan jenis ataupun sesama jenis yang dilarang dalam syariat, kemudian mendapatkan gelar yang macam-macam. Gelar tidak berpikiran terbukalah, gelar kolotlah, gelar bagaimana bisa maju, gelar macam-macam yang disematkan kepada orang-orang yang berusaha untuk konsisten terhadap ajaran agamanya. Padahal perkara-perkara tersebut perkara-perkara yang berbahaya. Yang kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya ada kemungkinan salah seorang di antara kalian akan melakukan suatu perbuatan yang kalian anggap remeh, bahkan lebih remeh dibanding seutas rambut. Ketahuilah jemaah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana dosa bisa berlipat ganda, sebagaimana pahala bisa berlipat ganda dengan satu dan lain hal, begitu juga dosa bisa berlipat ganda dengan satu dan lain hal. Disebutkan oleh para ulama di antara hal yang menyebabkan dosa tersebut bisa berlipat ganda adalah menganggap remeh perbuatan dosa tersebut. Perasaan menganggap remeh terhadap perbuatan dosa, kata Imam Ibnul Qayyim, dosanya lebih besar daripada mengerjakan perbuatan dosa itu sendiri. Seseorang mengerjakan perbuatan dosa, anggaplah mencuri. Seseorang melakukan perbuatan dosa, kita ambil contoh mencuri. Maka dosa mencuri itu lebih remeh daripada menganggap mencuri adalah perkara yang biasa saja. Kenapa bisa seperti itu? Karena menganggap mencuri adalah perkara yang biasa saja, ini menunjukkan orang tersebut telah kehilangan keimanannya sedikit ataupun na'udzubillah min zalik banyak. Bisa dikatakan kenapa seseorang tersebut telah kehilangan keimanannya sedikit ataupun banyak? Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi, fa in lam yastati fa bilisani, fa in lam yastati fa biqalbi." Siapa di antara kalian melihat, menyaksikan kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Jika dia tidak sanggup, rubahlah dengan lisannya. Jika dia tidak sanggup, ingkari dengan hatinya. Fadzalika ataful iman. Adapun pengingkaran terhadap kemaksiatan, kemungkaran yang terjadi dengan hati, itu adalah bentuk selemah-lemah keimanan. Maka orang-orang yang kemudian menganggap biasa perbuatan dosa, sudah barang tentu keluar dari tiga ini. Hanya ada tiga: mengingkari dengan lisan, mengingkari dengan tangan, mengingkari dengan lisan, atau mengingkari dengan hati.
Maka di atas ketiga inilah seseorang masih dikatakan memiliki keimanan. Adapun kalau dia sudah tidak mengingkarinya, bahkan menyetujui perbuatan dosa tersebut dan menganggap tidak mengapa, wajar saja, normal apa adanya, maka sudah barang tentu tidak masuk kepada tingkat yang pertama, kedua juga yang ketiga. Maka kata para ulama, mencuri adalah perbuatan dosa. Menganggap biasa saja dosa mencuri, lebih besar lagi dosanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sampai menghalalkan mencuri, maka tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama, dosanya lebih besar lagi, bahkan menjatuhkan pelakunya kepada kekufuran. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, tidak boleh sedikit pun atas diri kita kehilangan sensor untuk mengingkari kemungkaran walaupun dengan hati. Saya terus katakan ini untuk diri saya pribadi dan kita semua. Jangan sampai kita kehilangan sensor di dalam hati kita untuk mengingkari kemungkaran walaupun dengan hati. Alhamdulillah kalau kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kemampuan sehingga bisa mengingkari kemungkaran dengan lisan, dengan tulisan. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kemampuan lagi sehingga bisa mengingkari kemungkaran dengan tangan, kekuatan. Tetapi mengingkari kemungkaran dengan hati itu wajib ada atas seorang muslim. Maka jemaah, ucapan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sungguh suatu saat akan ada seseorang di antara kalian yang melakukan perbuatan dosa dan dia menganggap remeh perbuatan dosa tersebut, bahkan lebih remeh daripada seutas rambut. Dan hal ini jemaah banyak kita lihat pada hari ini. Wajar-wajar saja kaum muslimin sudah kehilangan sensor pengingkaran terhadap kemungkaran di dalam hatinya. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, padahal kemungkaran tersebut di sisi kami pada zaman termaksud al-mubiqat. Para ulama berbeda pendapat tentang apa makna al-mubiqat. Mereka mengatakan yang dimaksud al-mubiqat adalah istilah lain atas al-kabair, dosa-dosa besar. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ijtanibus sabi al-mubiqat. Jauhilah 7 perkara al-mubiqat yang membinasakan. Di antara ketujuh itu syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, memakan harta anak yatim, dan yang lainnya. 7 perkara yang membinasakan, kata Rasulullah SAW. Dan Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Kabair mengatakan, di antara ciri dosa besar, dosa tersebut diistilahkan oleh Rasulullah SAW sebagai al-mubiqat, membinasakan. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan mubiqat itu adalah istilah lain atas al-kabair, dosa-dosa besar. Sebagian ulama ada yang mengatakan al-mubiqat lebih khusus daripada al-kabair, karena dosa-dosa besar terbukti jumlahnya lebih dari 7, sedangkan al-mubiqat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW jumlahnya hanya 7. Berarti al-kabair lebih banyak jumlahnya dan lebih luas cakupannya daripada al-mubiqat. Al-mubiqat adalah pasti al-kabair, tetapi al-kabair belum tentu al-mubiqat. Lalu apa yang dimaksud al-mubiqat? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam Az-Zawajir min Iftirakil Kabair, beliau mengatakan al-mubiqat adalah dosa besar
yang pelakunya mendapatkan kecelakaan, kebinasaan di dunia dan juga di akhirat. Jadi bukan hanya mendapatkan kebinasaan di akhirat, tetapi mendapatkan kebinasaan juga di dunia. Itulah yang dimaksud al-mubiqat. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, padahal dosa-dosa tersebut yang kalian anggap remeh itu di sisi kami pada zaman Rasulullah SAW lebih besar daripada al-mubiqat, dosa-dosa yang membinasakan. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, di atas hadis ini para ulama mengatakan bisa jadi dosa yang dilakukan oleh dua hamba tersebut adalah dosa yang sama, tetapi karena seorang hamba memiliki perasaan muraqabah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan yang semisalnya, maka dia akan mengalami apa yang namanya kesusahan, kesedihan teramat sangat dengan sebab dosa yang dia lakukan. Bisa jadi kemudian dosa yang dilakukan oleh hamba tersebut adalah dosa yang sama, tetapi atas seorang hamba yang biasa mengerjakan perbuatan dosa, dia tidak merasa apa-apa atas perbuatan dosa tersebut. Maka jemaah, kalau kemudian kita masih merasa gelisah, sempit hati kita, dada kita, karena dengan sebab mengerjakan perbuatan dosa, maka di satu sisi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada hati kita kehidupan, walaupun mungkin kehidupan yang lemah. Saya ulangi, andai kata kemudian ketika kita mengerjakan perbuatan dosa dan kita gelisah, hati kita sempit dan hal-hal yang semisal dengannya, maka di satu sisi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kehidupan kepada hati kita, walaupun bukan kehidupan yang sempurna atau bahkan mungkin kehidupan hati yang lemah. Karena kapan seseorang dia menganggap enteng perbuatan dosa, tidak merasa terganggu atas perbuatan dosa, maka itu tanda telah matinya hati. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, tidak ada hukuman atas perbuatan dosa yang paling besar di muka bumi, kecuali dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala matikan hati pelakunya. Karena begitu firman Allah Subhanahu wa taala, kalabal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Maka begitulah hati orang-orang yang mengerjakan perbuatan dosa, akan kami berikan titik-titik hitam di atasnya selama kemudian dia melakukan perbuatan dosa tanpa dibarengi dengan taubat, bertambah titik hitam di atas hatinya. Senantiasa dia mengerjakan perbuatan dosa tanpa bertaubat, terus bertambah titik hitam di atas hatinya. Sehingga kalau titik-titik hitam itu telah rapat menutupi hatinya, itulah hati seorang hamba telah menjadi mati, disebabkan karena perbuatan-perbuatannya sendiri. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, andai kita mengerjakan perbuatan dosa masih merasa gelisah, masih merasa kemudian sesak hati kita. Bayangkan kalau kemudian na'udzubillah min zalik telah sampai kepada derajat tidak merasa apa-apa terhadap perbuatan dosa tersebut. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah mengatakan tentang siapa orang mukmin, siapa orang munafik. Siapa orang mukmin, siapa orang munafik. Ucapan Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Sahih Bukhari Kitabul Iman. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika mensifatkan seorang mukmin, dia adalah seseorang yang duduk di bawah gunung yang tinggi,
dan dia khawatir gunung tersebut menimpa dirinya. Seorang mukmin adalah dia yang melihat dosa-dosanya seakan-akan dia duduk di bawah sebuah gunung dan dia khawatir gunung tersebut menimpa dirinya. Adapun orang munafik, kata Anas bin Malik, melihat dosa-dosanya bagaikan seekor lalat yang hinggap di depan hidungnya, di ujung hidungnya, kemudian dia halau. Itu mukmin, itu munafik. Orang mukmin merasa gelisah atas dosa-dosanya. Adapun orang-orang munafik, dia usir perasaan gelisah tersebut, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala, nauzubillah min zalik, mematikan hati-hatinya. Maka jangan anggap remeh perbuatan dosa, sekecil apapun dosa yang dilakukan oleh kita. Karena jemaah rahimani wa rahimakumullah, ucapan yang sangat indah dari Imam Rabbani Abdullah ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala, ketika beliau kemudian berwasiat kepada murid-muridnya, beliau mengatakan, la tanzur ila sighari khati'atik walakin tanzur illa man asaita. Kata Imam Abdullah ibnu Mubarak, la tanzur ila sighari khati'atik, jangan engkau lihat terhadap besar atau kecilnya dosa yang engkau perbuat. Jangan engkau lihat terhadap besar atau kecilnya dosa yang engkau lihat. Ini kan dosa kecil, bukan dosa besar. Ini kan hanya 1.000 rupiah, bukan 1 miliar. Ini kan hanya merugikan 1 orang, bukan 1 negara. Ini kan hanya 1 menit, bukan 1 jam. Apa yang dirugikan dari 1 menit? Siapa yang merasa terugikan hanya 1.000 rupiah? Siapa yang merasa kemudian mengalami kesusahan, toh hanya menimpa 1 orang perbuatan kezoliman saya? Kata Abdullah ibnu Mubarak, la tanzur ila sighari khati'atik, jangan engkau lihat kepada besar atau kecilnya dosa yang engkau perbuat, walakin tanzur ila man asaita, akan tetapi yang hendaknya engkau perhatikan kepada siapa engkau bermaksiat. Jemaah, besar dosa yang kita perbuat, kita sedang bermaksiat kepada Rabb. Sebagaimana kecil dosa yang kita perbuat, kita juga sedang bermaksiat kepada Rabb yang itu pula. Bukan berarti kalau kita melakukan perbuatan dosa besar kita bermaksiat kepada Rabb yang pertama, melakukan perbuatan dosa kecil kita bermaksiat kepada Rabb yang kedua. Kita soleh di hadapan manusia, kita menunjukkan kesolehan di hadapan manusia karena untuk dipandang oleh Rabb pertama. Sebagaimana kemudian na'udzubillah min zalik, kita menunjukkan keburukan kita di tempat tersembunyi karena kita menganggap Rabb yang pertama tidak melihat, karena di sana ada Rabb yang lain. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Inilah muraqabah. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, begitulah apa yang kemudian dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis yang berikutnya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala yagharru wa ghayruhu lillahi ta'ala an ya'til mar'u ma haramallahu alaihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat cemburu, dan kecemburuan Allah Subhanahu wa ta'ala apabila seorang hamba mengerjakan apa-apa yang diharamkan oleh Allah olehnya untuk hamba tersebut. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak suka untuk dimaksiati. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak suka untuk dimaksiati. Allah Subhanahu wa ta'ala suka untuk ditaati. Dan ketika seorang hamba bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di titik itulah Allah Subhanahu wa ta'ala cemburu kepada hamba tersebut. Kata para ulama, jemaah rahimani wa rahimakumullah, apa yang dimaksud di dalam hadis ini?
Di antara penjelasan yang paling bagus adalah penjelasan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ketika kemudian seseorang diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihidupkan, dimatikan, diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang seharusnya dengan itu semua dia taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepadanya saja, tapi kemudian dia beribadah kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah ini akan menimbulkan kecemburuan pada Rabb Azza wa Jalla? Dan perumpamaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala perumpamaan yang paling tinggi. Bayangkan kalau kemudian ada seseorang atau dua orang, sepasang orang tua, ayah dan ibu. Ayah dan ibu membesarkan anaknya, menafkahi anaknya, mengurus anaknya, mengeluarkan biaya untuk menyekolahkan anaknya dan seterusnya. Ketika kemudian sang anak ini telah menjadi anak yang berhasil, malahan dia berbakti kepada orang lain. Kira-kira bagaimana perasaan orang tuanya? Ketika ada orang tua mengurus anaknya dari kecil, membesarkannya, memberikan makan, minum, kalau buang air diceboki, menyekolahkannya, mengantarnya ke sekolahan, menjemputnya, bahkan menjadi wali atas pernikahannya. Kalau ini anak perempuan, saksi atas pernikahannya. Tapi setelah anaknya sukses berhasil, sang anak kemudian malah berbakti kepada orang lain. Orang tuanya yang asli dia sia-siakan. Kira-kira bagaimana kemudian respon dari orang tua ini? Sudah barang tentu akan marah, tidak menerima, cemburu, kesal. Adapun perumpamaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar hamba-hambanya taat kepadanya dengan mengerjakan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Tiba-tiba kemudian seorang hamba taat kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni syaitan. Bentuk taat kepada syaitan seperti apa? Mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan karena mengikuti keinginan syaitan. Syaitan menyuruh kepada perbuatan yang keji lagi mungkar. Allah Subhanahu wa ta'ala larang seorang hamba mengerjakan perbuatan keji dan munkar. Hamba tersebut Allah ciptakan, Allah berikan rezeki, Allah hidupkan, Allah matikan, Allah urus. Yang berkonsekuensi kalau seperti itu sang hamba wajib taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan perintah, malah taat kepada syaitan untuk meninggalkan perintah. Lalu kira-kira bagaimana? Apakah tidak layak Rabb Azza wa Jalla cemburu? Dan sudah barang tentu Anda harus hilangkan makna cemburu Allah Subhanahu wa ta'ala seperti cemburunya manusia. Kesamaan lafaz tidak menunjukkan kesamaan jenis perbuatan ataupun yakni apa? Sifat-sifatnya, cara-caranya. Saya hanya menggambarkan yang paling mudah saja sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melarang seorang hamba untuk mengerjakan kemaksiatan, kemudian hamba malah taat kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni syaitan. Dia mengerjakan kemaksiatan atas bujuk rayu syaitan. Apakah tidak layak Allah Subhanahu wa ta'ala cemburu kepada hamba tersebut? Maka jawabannya jelas, layak. Maka betul kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang beliau mendengar hadis ini dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu cemburu, dan kecemburuan Allah Subhanahu wa ta'ala apabila seorang manusia mendatangi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas dirinya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Adapun hadis ketiga, hadis yang terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah hadis dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus
radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, yang meriwayatkan hadis yang berharga ini. Beliau mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang kuat, orang yang cerdas, orang yang pandai adalah yang selalu berusaha mengevaluasi dirinya dan senantiasa beramal untuk kepentingan setelah kematiannya. Apa kata Rasulullah SAW? Al-kayyis, orang yang kuat, orang yang cerdas, orang yang pandai, dia memiliki dua sifat. Sifat yang pertama, mandana nafsahu, dia senantiasa mengevaluasi, menghisap dirinya. Kebaikan apa yang telah saya perbuat hari ini? Lalu keburukan apa yang saya perbuat pada hari ini? Apakah ternyata kebaikan lebih banyak? Atau jangan-jangan keburukan yang lebih banyak? Lalu bagaimana waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada saya di hari ini? Apakah telah saya maksimalkan untuk melakukan berbagai macam hal yang membawa manfaat? Atau jangan-jangan saya sia-siakan? Kebaikan seorang hamba adalah dia pandai menghisap dirinya, mengevaluasi dirinya. Jemaah, kalau kemudian Anda punya, yang hadir di hadapan saya ini para pedagang, berat dugaan saya semua di antara Anda punya ini. Kalau kemudian Anda punya pembukuan per pekan, per bulan, melihat kemudian barang yang masuk keluar, berapa untungnya, berapa ruginya, berapa penyusutannya, Anda punya insya Allah ta'ala ya. Kalau Anda nggak punya seperti itu, Anda bukan pedagang yang serius, pedagang asal-asalan Anda ini. Hah? Punya, insya Allah ta'ala punya ya? Nggak punya? Nggak punya? Nggak serius kalau begitu pedagangnya. Harusnya punya kan? Punya ya? Apalagi sekarang ada aplikasi-aplikasi, tinggal dimasukkan saja segala macam. Kita punya. Nanti kemudian kita evaluasi, oh ternyata bulan ini mengalami penurunan omset, bulan ini mengalami penaikan. Sebab turunnya apa? Sebab naiknya apa? Kemudian diperhatikan, oh ternyata turun itu omset di hari ini, pekan ini. Oh itu hari libur Sabtu Ahad turun, orang mungkin kita adakan evaluasi di sana. Kalau kemudian untuk urusan dunia yang modelnya seperti ini yang akan kita tinggalkan gak lama lagi kita melakukan hal yang seperti itu, lalu kenapa kita tidak berusaha untuk mengevaluasi apa yang kita lakukan hari ini? Apa yang kita telah kerjakan pekan ini? Dari kebaikan-kebaikan, keburukan-keburukan. Apa yang telah kita lakukan tahun ini? Dari kebaikan-kebaikan, keburukan-keburukan. Kita evaluasi. Kalau ternyata kemudian ada kebaikan-kebaikan yang pernah kita inginkan untuk dikerjakan, belum sempat kita kerjakan, jangan ditunda. Ternyata kita punya target untuk melakukan kebaikan ini. Setelah kita evaluasi belum sempat terwujudkan, jangan ditunda, kerjakan. Ada kebaikan yang sudah kita kerjakan tetapi belum maksimal, maksimalkan. Ada kebaikan yang telah sempurna kita kerjakan, beralih kepada kebaikan yang lain. Ada keburukan-keburukan yang kita kerjakan, kita tinggalkan. Ini kata Rasulullah SAW. Yang namanya al-kayyis, orang yang bagus, kuat, pintar, cerdik, adalah yang pandai menghisap dirinya. Menghisap dirinya. Makanya jemaah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan itulah nama masjid kita ini, itu punya kalimat yang luar biasa. Hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap. Menghisap diri itu kebiasaan salafus soleh. Mereka menghisap diri mereka, apa yang telah mereka kerjakan.
sepekan ini, sebulan ini, setahun ini, apa yang kemudian hendak mereka kerjakan belum terwujud. Langkah apa yang harus dilakukan? Mereka hisap diri mereka, kebaikan-kebaikan yang ada mereka syukuri, mereka sempurnakan keburukan-keburukan yang ada, mereka bertaubat. Jemaah, kenapa sih kita ini jarang bertaubat? Apa sebabnya? Macam-macam sebabnya. Di antaranya karena kita lalai menghisap diri kita, sehingga kita tidak ingat dosa yang pernah kita lakukan. Betul tidak? Kenapa kita ini jarang bertaubat? Karena kita lalai menghisap diri kita, yang dengan sebab itu kita lupa terhadap dosa yang pernah kita kerjakan. Padahal hampir setiap hari kita mengerjakan perbuatan dosa. Coba bayangkan, atas Anda yang tidak menghisap diri Anda pekan kemarin atau kemarin, dosa apa yang Anda lakukan kemarin? Nggak ada, Ustadz, saya nggak melakukan perbuatan dosa kemarin. Mustahil. Saya lemparkan suatu pertanyaan, nggak perlu dijawab, ya. Atas Anda, saya rasa mungkin ada di antara Anda yang juga punya kebiasaan menghisap diri. Tapi atas Anda yang tidak punya kebiasaan menghisap diri, dosa apa yang telah Anda perbuat pekan kemarin? Maka akan kesulitan kita untuk mengucapkannya, bukan karena kita tidak melakukan dosa pekan kemarin. Karena kenapa? Karena lupa. Sebabnya lupa kenapa? Karena kita tidak pandai menghisap diri kita. Coba kalau pekan kemarin kita hisap. Hari Senin, ya Allah, saya ngebentak anak saya sampai dia nangis, padahal kesalahan yang dia lakukan nggak seberapa. Ya Allah, pada hari kemarin itu ternyata saya berjanji, saya ingkari janji. Kita hisap itu. Ternyata hari pertama saya melakukan ini, hari kedua saya melakukan ini, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, lepas sepekan. Ternyata itu dosa yang saya lakukan. Maka kalau kemudian datang pertanyaan seperti ini pada hari ini, Anda akan mengetahui. Karena kita punya kebiasaan menghisap diri kita. Maka jangan heran jemaah kalau kemudian kita dengar ucapan salafus soleh, aku mengetahui bahwasanya apa yang menimpa diriku karena kemaksiatan yang aku perbuat 40 tahun yang lalu. Kenapa mereka masih ingat? Karena mereka punya kebiasaan menghisap diri mereka. Persis seperti Anda yang tidak punya catatan atas perdagangan. Anda tidak punya catatan atas transaksi jual beli di toko Anda. Saya pengen tanya, apakah Anda mengetahui jumlah laba 2 tahun yang lalu pada bulan Februari 2021? Jangan-jangan bingung, berapa ya? Hah? Tapi kalau kemudian Anda punya catatannya, menghisap, tinggal buka saja. Oh, ternyata jumlah labanya sekian, ruginya sekian. Dan hisap ini, menghisap diri sendiri, kata Rasulullah SAW, ini sangat penting untuk wa'amila lima ba'dal maut. Dia beramal untuk hari setelah kematiannya. Maka jemaah, ucapan Rasul ini Rasul tujukan kepada orang yang masih hidup. Sudah barang tentu Rasul tidak bersabda faedahnya untuk orang-orang yang mati. Rasul mengatakan apa? Yang namanya orang yang kuat, cerdas, cerdik, pandai adalah yang pandai menghisap dirinya dan dia senantiasa beramal untuk bekal setelah kematiannya. Berarti amal untuk bekal setelah kematian harus kita kerjakan sekarang. Harus kita kerjakan sekarang. Oh, nanti saja, setelah mati saya mengerjakan amal. Loh, kok bisa? Setelah mati kan kita tidak mampu lagi mengerjakan amal. Maka mulai sekarang harus kemudian kita kerjakan amal-amal sebagai bekal kita setelah kematian. Itu orang yang cerdas. Dia arahkan segenap potensi yang dia miliki sebagai bekal untuk menjumpai hari kematian dan setelahnya. Ini orang yang cerdas, orang yang kuat. Maka jemaah, apa yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita mendefinisikan orang yang kuat adalah yang pandai menghisap dirinya. Orang yang kuat adalah orang yang kemudian beramal untuk hari-hari setelah kematiannya. Orang yang kuat adalah orang yang bersabar, pandai bersabar, bukan pandai bergulat. Ini betul-betul membolak-balikan makna kuat di sisi kita.
Sebagian kita sekarang menganggap yang namanya kuat itu kuat fisik, kuat kedudukan, kuat ini, kuat itu, kuat harta. Kita tidak katakan itu bukan kuat, betul. Ada orang-orang kuat secara kedudukannya, betul. Andai kata kemudian dia mengucapkan sesuatu, maka ribuan orang, jutaan orang akan dengar. Dia bisa menggoncangkan apa? Menggoncangkan kedudukan orang-orang lain hanya dengan melotot saja, ngomong saja. Bisa ada orang kayak gitu. Ada orang-orang yang kuat ekonominya. Bahkan ditenggarai pada tahun 1998 krisis moneter di Indonesia ini gara-gara satu orang. Gara-gara satu orang yang ada di negeri Amerika sana. Ditenggarai, bayangkan coba, satu orang gubernur bank sentral Amerika, gara-gara dia Asia Tenggara bahkan dunia krisis moneter tahun 98 kemarin. Gara-gara dia, satu orang. Memang ada orang-orang yang kuat seperti itu, kita tidak pungkiri, tetapi itu bukan kuat yang sesungguhnya disebutkan di dalam syariat. Kuat yang sesungguhnya yang dia pandai menghisap dirinya. Dan ini perkara sulit, jemaah. Mengakui kekurangan pada diri itu perkara yang sulit. Coba ketika Anda menghisap diri Anda akan jumpai, oh ternyata saya melakukan perbuatan dosa seperti ini. Konsekuensi dari dosa, istighfar, taubat. Kalau berhubungan dengan manusia, meminta maaf. Bukankah itu berat? Dan tidak mungkin dikerjakan kecuali oleh orang-orang yang kuat. Kan begitu? Konsekuensi dari menghisap diri, ternyata saya melakukan perbuatan dosa. Dosa saya terkait dengan orang. Kalau begitu saya harus istighfar dan taubat. Karena dosa saya terkait dengan orang, saya harus meminta maaf kepada diri dia. Kan sulit minta maaf kepada orang lain. Ini nggak mungkin terjadi dan bisa terwujud kecuali oleh orang-orang yang kuat. Maaf saudaraku, saya melakukan kezoliman kepadamu. Maafkan saya. Ini nggak mungkin terjadi kecuali atas orang-orang yang memang kuat secara hakikat. Maka kuat itu bukan hanya sekedar kuat fisik, kuat ekonomi, kuat kedudukan. Tapi yang kuat itu kata Rasulullah SAW adalah yang pandai menghisap dirinya dan mengerahkan segenap daya upayanya untuk hari-hari sepeninggalan kematiannya. Dan kata Rasul, wa'jizu, orang yang lemah. Siapa dia? Manattaba'an nafsahu hawaha. Orang yang lemah itu yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Dia menjadi budak hawa nafsunya. Hawa nafsunya menyetir tubuhnya, jasadnya, jiwanya, raganya. Na'udzubillah min zalik. Dan hawa nafsu ini itu adalah pintu dari pintu-pintu syaitan untuk menjerumuskan seorang hamba. Dia mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsunya mengajak ke sini, dia ikut. Hawa nafsunya mengajak ke sana, dia ikut. Dia disetir. Baik ucapannya, perbuatannya, lisannya, tingkah lakunya, tindak tanduknya. Dia ikuti hawa nafsu, tidak peduli halal haram. Asalkan hawa nafsunya terpenuhi, terpuaskan. Na'udzubillah, ini orang yang lemah. Orang yang lemah itu ditundukkan oleh hawa nafsunya. Adapun orang yang kuat mengalahkan hawa nafsunya. Dan kata Rasulullah SAW, watamana ala Allah, bersamaan dengan itu dia mengikuti hawa nafsu kesana kemari, tapi bersamaan dengan itu dia senantiasa mengharap kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang tertipu, mengikuti hawa nafsu tetapi berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang tertipu. Orang-orang yang modelnya seperti ini adalah orang-orang yang tertipu, mengikuti hawa nafsu, mengerjakan berbagai macam kemaksiatan, lalai dari ketaatan-ketaatan, tetapi bersamaan dengan itu mengharapkan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa disertai dengan menyesal atas perbuatannya, bertaubat. Jemaah, andai orang-orang yang mengikuti hawa nafsu layak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa bertaubat, lalu bedanya apa dengan orang yang mengikuti hawa nafsu kemudian bertaubat? Hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah berikan kepada setiap manusia. Ada dua orang yang dua-duanya mengikuti hawa nafsu. Yang satu bertaubat, Allah ampuni. Yang satu tidak bertaubat, juga Allah ampuni. Lalu apa faidahnya taubat kalau seperti itu? Maka tidak ada faidahnya taubat.
hilang hikmah dari syariat taubat. Makanya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengatakan dia mengikuti hawa nafsu dan mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibarengi dengan taubat, tidak dibarengi dengan istighfar, tidak dibarengi dengan menyesal, tidak dibarengi dengan perbuatan-perbuatan baik. Inilah orang yang lemah, orang yang jahil. Adapun orang yang pandai, orang yang kuat, dia pandai menghisap dirinya dan dia kerahkan segenap daya upayanya untuk memakmurkan urusan akhiratnya. Adapun orang yang lemah, senantiasa mengikuti hawa nafsu, tidak peduli akan urusan akhiratnya, dan bersamaan dengan itu tertipu atas anggapan salahnya dengan sebab rahmat dan kasih sayang Allah. Allahu a'lam bissawab. Baik jemaah, ada yang mau ditanyakan? Saya persilahkan. Pada kesempatan yang berikutnya kita akan masuk ke bab baru, bab takwa insya Allah. Ada yang mau ditanyakan? Saya persilahkan. Ada yang mau ditanyakan jemaah? Tidak ada? Dari situ? Baik, apabila tidak ada, kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Kita tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.